selamat pagi pemirsa Was-Was. Dengan suasana hangat di pagi hari ini, senang sekali rasanya saya Caca Takya bisa menemani Anda selama setengah jam ke depan. Di mana lagi kalau bukan di Was-Was. Oleh sebab itu jangan beranjak dari tempat Anda, karena berita yang kami sajikan bukan hanya sekedar berita. Sebab Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Hari ini tak terasa sudah 5 hari 4 malam Dewi Persik menghuni sel penjara Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Dewi yang masuk bui sejak Kamis malam lalu sepertinya mulai dilanda rindu masakan rumah. Karena itulah ia meminta asistennya untuk mengirim makanan buatnya seperti yang terlihat pada hari Minggu kemarin. Tapi benarkah sang asisten tak berhasil masuk ke dalam rutan? Benarkah jadwal besuk yang ketat membuatnya gagal menemui DP? Aku nganter mbak ini doang. Mbak siapa namanya, Mbak? Nganterin mbak ini. Siapa namanya? Siapa kak? Siapa namanya? Mbak Citra ya? Pak, udah bilangin. Udah bilangin. Oh, Abah aja. Boleh, nggak boleh. Buat Mbak Citra, Mbak Citra. Citra siapa? Ada Citra di dalam. Bukan. Jemput Mbak DP. Mami Pak bawain buat teman-temannya, buat teman-teman di sana. Tapi nggak boleh balik. Nggak boleh, soalnya ada kepala hutan. Mau pulang ke kosan, saya kan ke kosan saya. Oke Pak. Makanan yang gagal disantap Dewi Persik tadi membawa makna lain tentang adanya rindu Dewi untuk menikmati makanan yang disukainya. Namun di penjara manalah mungkin Dewi bisa bebas menginginkan apa yang ia mau. Benarkah Ibunda Haja Sri Muna merasa nelangsa dengan nasib putrinya itu? Benarkah pula ia sama sekali tak menyangka jika Dewi yang selama ini berkarir sebagai artis malah terpuruk ke dalam bui? Kasihan Mas, menurut saya beratnya berat menurut saya Dewi. Karena apa? Satu, kayak orang bermimpi, saya terus terang ya Mas, keluar dari hati. Aneh, terus ketun gitu loh Mas. Loh, kok bisa begini? Karena saya tahu persis orang tuanya. Kalau Dewi ini nggak ada apa-apa gitu loh. Itu aja yang membuat saya keanehan ini saat ini loh. Nah, itu loh Mas. Kok bisa ya? Ya Allah, saya kembali lagi supaya saya menghilangkan tidak terlalu banyak mikir. Kalau udah gitu takut sakit gitu loh Mas. Iya. Sri Muna yang Jumat lalu menjenguk Dewi Persik di penjara mencoba tegar menghadapi kenyataan pahit ini. Ia terus berdoa untuk menguatkan hatinya. Ia juga berzikir dalam hati yang terekam dalam hitungan angka di selingkar untayan tasbih di tangannya. Ia mencoba tenang dan tak ingin mengumbar sedih di depan putrinya. Benarkah Ibunda DP sangat berhati-hati berbicara saat bertemu DP agar sang putri merasa tenang dan tak berpikiran macam-macam saat di dalam penjara? Aku bilang, Dewi, Mami tadi malam nggak bisa tidur, masa Ma? Iya Tama, gitu. Dia diem, tidak bilang dia bagaimana. Aku diem juga. Diem, lihat muka saya gini. Muka saya dilihat gitu loh Mas. Aku tidak bisa tidur nak tadi malam nak. Masa Ma? Terus muka saya dilihat sama Dewi, aku diem. Ya nama orang tua ya Mas. Kalau saya malam ya udah tenang terus Mas. Mikir Mas. Kalau masalah itunya Mas. Cuma ketenangan tadi karena mungkin selalu berdoa, capek tertidur gitu loh Mas. Sang ibu sedikit lega hati karena di dalam penjara Dewi banyak bertemu dengan orang-orang yang baik hatinya. Mereka inilah yang menolong Dewi dan menghiburnya di dalam penjara. Lantas apa yang diceritakan DP kepada sang bunda tentang pengalamannya hidup di dalam jeruji penjara? Ma, sini baik semua Ma, aku dipijetin. Hah? Sama siapa? Saya gitu sempat. Sama orang-orang Ma, dipijetin aku Ma. Lu lebih tua apa? Kalau lebih tua jangan nak, nanti berdosa. Ya yang lebih tua, yang lebih muda Ma, sama-sama mijetin. Terus saya suruh cerita, suruh apa gitu. Terus saya kan sholat Ma, katanya lah itu. Terus nak, ayo dong jangan sholat terus, nyanyi gitu Ma ke saya. Saya mikir itu saya senang. Oh, Dewi kan polos gitu loh. Jadi Dewi ternyata banyak yang ngopeni, istilah orang Jawa, diopeni gitu loh.
Meringkuk dalam penjara berarti ikut mengempiskan rezeki Dewi Persik. Sebab ia tak bisa melakukan pekerjaannya yang biasa, tampil di berbagai acara. Lalu bagaimana nasib kontrak kerja yang keburu ditandatanganinya? Benarkah gara-gara Dewi batal umroh, ratusan jamaah di rombongannya ikut membatalkan pergi ke Tanah Suci? Lantas benarkah pula Saipul Jamil sampai meneteskan air mata melihat sang mantan istri di penjara? Sudah dibatalkan yang 500-an. Iya, dibatalkan. Iya, itu ya namanya halangan ya Mas ya, yang tidak tahu ternyata seperti ini, kan tidak disengaja mau berbuat seperti ini. Dewi kan ya tidak tahu. Susu banyak yang ditinggal Surabaya, terus mana lagi tuh Pani yang tahu, cerita sama saya. Ada yang sudah bayar DP kan harus kembalikan. Untungnya orangnya itu sabar, semuanya nggak bilang apa-apa ke Fani, cukup carikan ganti dong gitu. Belum tahu berita. Ya, saya sedihnya sempat ada hubungan nggak sih Bang? Mungkin sama DP gitu, sama teleponan atau SMS-an sama DP sendiri ya Bang? saya terharu aja, kasihan aja ya, kasihan aja, udah itu aja.